1 minggu aku terbaring koma antara hidup dan mati. Namun, saat mataku terbuka, yang menyambutku bukanlah pelukan hangat atau air mata bahagia suami, melainkan secari kertas lecek di atas meja dengan pesan yang menghancurkan jiwa. Bayar rumah sakit sendiri. Kamu cuma bikin repot. Kita cerai. Sebelum kita masuk ke pembalasan dendamnya, jangan lupa like dan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan cerita serunya. Bau obat-obatan yang menyengat menjadi hal pertama yang menyapa indera penciuman ketika kesadaran itu perlahan kembali. Kelopak mata terasa begitu berat, seolah ada beban ribuan kilo yang menahannya untuk tidak terbuka. Tubuh terasa kaku, nyeri menjalar di setiap persendian, sisa dari masa tidur panjang yang tidak disadari. Perlahan namun pasti, mata itu memaksakan diri untuk terbuka. Cahaya putih terang dari lampu neon di langit-langit ruangan langsung menusuk penglihatan, memaksa iris mata mengerjap berkali-kali untuk menyesuaikan diri dengan realita baru ini. Hanya suara dengungan mesin pendingin ruangan yang terdengar samar, menemani kesunyian yang mencekam di ruangan serba putih itu. Insting pertama yang muncul bukanlah rasa sakit, melainkan pencarian sosok seseorang. Kepala yang masih terasa pening menoleh susah payah ke sisi kanan. Ada harapan besar di dalam hati bahwa sosok Arya, suami tercinta, sedang tertidur di kursi penunggu atau menggenggam jemari dengan cemas. Selama 5 tahun pernikahan, pengabdian sebagai istri selalu diberikan tanpa celah. Logika sederhana mengatakan bahwa suami pasti akan sangat khawatir jika istrinya jatuh sakit tiba-tiba. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ruangan itu kosong melompong. Kursi penunggu di sudut ruangan terlihat rapi, dingin, dan kaku, seolah tidak pernah diduduki oleh siapapun dalam waktu yang lama. Tidak ada buket bunga, tidak ada keranjang buah, dan yang paling menyakitkan, tidak ada jejak kehadiran Arya. Hati mencelos seketika. Perasaan takut mulai merayap naik ke dada, mencekik pernapasan yang belum sepenuhnya stabil. Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di kepala yang masih berdenyut. Sudah berapa lama ketidaksadaran ini berlangsung? Mengapa tidak ada satupun orang yang menemani di saat mata ini terbuka kembali? Tenggorokan terasa kering dan perih, seperti padang pasir yang tandus. Niat untuk memanggil perawat terhenti ketika pandangan jatuh ke arah meja nakas di samping tempat tidur. Di sana, di sebelah gelas air yang sudah berdebu dan nyaris kering, tergeletak secari kertas. Kertas itu bukan surat resmi dalam amplop yang sopan, melainkan hanya sobekan kertas buku tulis bergaris yang dirobek asal-asalan. Lipatannya tidak rapi, ditinggalkan begitu saja seperti sampah yang terlupakan. Dengan tangan yang gemetar hebat karena lemah dan ketakutan yang mendadak memuncak, jemari kurus itu menjulur untuk mengambil kertas tersebut. Insting seorang istri tajam menangkap sinyal bahaya. Jantung berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada dengan ritme yang menyakitkan, seolah bersiap menerima hantaman. Lipatan kertas dibuka perlahan. Tulisan tangan yang sangat dikenal terpampang jelas di sana. Tulisan tangan Arya yang kasar dan terburu-buru. Membaca baris demi baris tulisan itu membuat napas tertahan di kerongkongan. Tidak ada kata-kata manis pembuka. Tidak ada ungkapan syukur karena masa kritis telah lewat. Isi surat itu murni kekejaman yang dituangkan di atas kertas. Arya menuliskan pesan tanpa hati bahwa seluruh biaya rumah sakit selama 1 minggu ini harus ditanggung sendiri. Kalimat-kalimat selanjutnya bahkan lebih menusuk, meruntuhkan pertahanan jiwa. Suami yang selama ini dilayani dengan sepenuh hati itu menyebut pasangannya hanya sebagai beban hidup yang menyusahkan. Di bagian akhir surat, tertulis pernyataan perpisahan sepihak. Arya pergi, meninggalkan istri yang baru saja lolos dari maut, dengan alasan tidak sudi mengurus wanita penyakitan. Kertas itu terlepas dari genggaman dan melayang jatuh ke lantai ubin yang dingin. Dunia seakan runtuh menimpa tubuh yang masih ringkih itu. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya tumpah ruah, membasahi pipi yang tirus dan pucat. Rasa sakit fisik akibat baru bangun dari koma sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit di hati yang tercabik-cabik. Ingatan tentang pengorbanan selama ini berputar di kepala Bakaset rusak. Menabung setiap rupiah demi masa depan bersama, rela hidup sederhana, dan sering mengalah demi ego suami. Namun balasan yang diterima sungguh di luar nalar kemanusiaan. Ditinggalkan saat sedang tidak berdaya, dianggap benalu, dan dibuang seperti sampah tak berguna. Isak tangis memecah kesunyian kamar rawat inap yang dingin itu. Jam dinding terus berdetak, menjadi saksi bisu kehancuran seorang wanita yang baru saja sadar bahwa ia telah mencintai pria yang salah. Di ruangan itu, ia merasa sebatang kara, tanpa orang tua, tanpa saudara, dan kini, tanpa suami. Kesedihan itu perlahan berubah menjadi keputusasaan yang gelap,
menenggelamkannya dalam rasa sepi yang paling purba. Di tengah puncak keputusasaan, ketika tatapan mata hanya mampu menatap kosong ke langit-langit kamar, suara gagang pintu yang berputar memecah keheningan. Pikiran buruk langsung menyergap. Mungkin itu petugas administrasi yang datang untuk mengusir paksa, atau dokter yang akan memarahinya karena tunggakan biaya. Namun, langkah kaki yang memasuki ruangan terdengar berbeda. Bukan langkah terburu-buru perawat, melainkan langkah tegap, tenang, dan penuh wibawa. Aroma parfum maskulin yang elegan perlahan tercium, menggantikan bau obat-obatan yang menyesakkan dada. Salwa menoleh perlahan, mendapati seorang pria parubaya berdiri tegak di sana. Penampilannya sangat kontras dengan suasana suram kamar rawat inap kelas 3 ini. Pria itu mengenakan setelan jas yang dijahit rapi, rambutnya tertata klimis meski memutih di beberapa bagian, dan wajahnya memancarkan ketenangan seorang yang memegang kendali. Tidak ada tatapan meremehkan atau kasihan yang merendahkan dari sorot matanya, melainkan tatapan penuh hormat dan keprihatinan tulus. Pria asing itu melirik sekilas ke arah surat cerai yang tergeletak mengenaskan di lantai, lalu kembali menatap Salwa seolah memahami seluruh penderitaan yang baru saja terjadi. Pria itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Pak Harun, datang membawa sebuah kebenaran yang akan menjungkir balikan dunia Salwa. Dengan sikap tenang, ia mulai mengurai benang kusut masa lalu yang selama ini terkubur rapat. Ia menjelaskan bahwa air mata yang jatuh saat ini terlalu berharga untuk ditumpahkan bagi seorang pria yang tidak tahu diuntung. Menurutnya, Arya baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, membuang sebuah berlian murni yang sangat berharga hanya demi memungut kerikil jalanan yang tak bernilai. Analogi itu terdengar membingungkan di telinga Salwa yang masih berdenging, namun perlahan mulai masuk ke dalam kesadarannya. Fakta demi fakta mulai dibeberkan. Kehidupan sederhana dan penuh penderitaan yang dijalani Salwa selama 5 tahun terakhir ternyata hanyalah sebuah skenario palsu. Kecelakaan hebat 5 tahun lalu memang benar terjadi, namun narasi setelahnya adalah rekayasa Arya. Salwa bukanlah yatim piatu miskin yang tidak memiliki asal-usul. Hilangnya ingatan parsial yang dialaminya pasca kecelakaan dimanfaatkan dengan keji oleh Arya. Pria yang ia sebut suami itu bukanlah pahlawan penyelamat, melainkan seorang oportunis yang menemukan wanita linglung, memisahkan dari keluarganya, dan menjadikannya pelayan gratis atas nama balas budi. Bukti visual kemudian ditunjukkan melalui layar tablet yang dibawa Pak Harun. Foto-foto masa lalu terpampang jelas, memperlihatkan sosok Salwa yang jauh berbeda. Di sana, ia terlihat anggun mengenakan pakaian rancangan desainer, tersenyum bahagia di samping seorang pria tua berwibawa, ayah kandungnya. Ayahnya adalah seorang konglomerat pemilik perusahaan raksasa, yang hingga akhir hayatnya 2 tahun lalu tidak pernah berhenti mencari keberadaan putri tunggalnya yang hilang. Pak Harun adalah orang kepercayaan sang ayah, yang mendedikasikan hidupnya untuk misi pencarian ini hingga akhirnya menemukan Salwa di titik terendah hidupnya. Kenyataan ini menghantam batin Salwa lebih keras daripada vonis cerai Arya. Ia bukan wanita tak berdaya yang bisa diinjak-injak harga dirinya. Ia adalah pewaris tunggal dari kekayaan yang jumlahnya tak terbayangkan, pemilik sah dari perusahaan tempat Arya mengais rezeki. Rasa sakit karena dikhianati perlahan bermetamorfosis menjadi amarah yang dingin. Pengetahuan tentang siapa dirinya yang sebenarnya seolah menyuntikkan kekuatan baru ke dalam nadi yang sempat melemah. Salwa menyadari bahwa penderitaannya hari ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah babak baru di mana ia memegang kendali penuh atas nasibnya. Layar tablet di tangan Salwa kini menampilkan deretan angka yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar foto masa lalu. Data mutasi rekening bank terpampang jelas, menceritakan kisah pengkhianatan yang sistematis dan kejam. Selama 1 minggu Salwa terbaring tak sadarkan diri, aktivitas perbankan di rekening bersama mereka justru sangat sibuk. Tabungan yang dikumpulkan dengan susah payah, hasil dari menyisihkan uang belanja dan kerja sampingan hingga larut malam, telah dikuras habis hingga digit terakhir. Uang yang seharusnya menjadi dana darurat atau biaya pengobatan itu berpindah tangan dalam hitungan detik ke sebuah rekening atas nama Vinda. Nama itu membuat dada sesak. Vinda bukan orang asing. Ia adalah wanita yang sering diajak makan bersama di meja makan sederhana mereka. Wanita yang sering mendengarkan keluh kesah rumah tangga Salwa, dan wanita yang selama ini dianggap sahabat. Kenyataan ini membuka mata Salwa lebar-lebar tentang betapa naifnya ia selama ini. 2 orang terdekatnya tidak hanya menusuknya dari belakang, tetapi juga merampok masa depannya saat ia sedang berjuang antara hidup dan mati. Arya dan Vinda telah menikmati uang hasil keringat Salwa untuk bersenang-senang, sementara pemilik aslinya terbaring sekarat tanpa sepeser pun biaya. Namun, waktu untuk meratapi nasib sudah habis.
Pak Harun bergerak cepat membereskan segala administrasi kepulangan. Tidak ada lagi drama tertahan di lobi rumah sakit karena tagihan menunggak, atau tatapan sinis perawat yang meremehkan pasien kelas 3. Semua telah diselesaikan dalam sekejap mata. Salwa melangkah keluar dari gedung rumah sakit dengan perasaan yang berbeda. Jika biasanya ia harus berjalan kaki jauh menuju halte bus atau mencari ojek pangkalan demi menghemat ongkos, kali ini sebuah sedan hitam mengkilap telah menunggu tepat di depan pintu lobi VIP. Seorang sopir berseragam turun dengan sigap, membukakan pintu belakang sambil membungkuk hormat. Sebuah perlakuan yang terasa asing namun perlahan mulai membangkitkan memori lama yang tertidur. Tubuh Salwa yang masih lemah kini disanggah oleh jok kulit berkualitas tinggi di dalam kabin mobil yang sejuk dan hening. Kaca jendela yang gelap memisahkan dunianya dari hiruk-pikuk kota yang panas dan berdebu. Sepanjang perjalanan, mata Salwa menatap trotoar jalanan yang biasa ia lalui. Ia melihat orang-orang yang berpeluh mengejar angkutan umum, bayangan dirinya di masa lalu. Mobil mewah itu melaju mulus membelah kemacetan ibu kota, meninggalkan kawasan padat penduduk menuju area yang jarang dijamah oleh orang biasa. Gedung-gedung perkantoran dan ruko-ruko kumuh perlahan berganti menjadi deretan pepohonan rindang yang asri. Pagar-pagar tembok tinggi menjulang, menyembunyikan hunian-hunian mewah di baliknya. Akhirnya, kendaraan berbelok memasuki sebuah gerbang besi raksasa yang terbuka secara otomatis. Di hadapan Salwa, berdiri sebuah mansion megah dengan arsitektur klasik yang elegan, berdiri kokoh di tengah hamparan rumput hijau yang luas. Air mancur di tengah halaman menyemburkan air jernih, menciptakan suasana tenang yang kontras dengan kekacauan hidup Salwa beberapa hari terakhir. Ingatan masa kecil tiba-tiba menyeruak keluar saat ban mobil menyentuh jalanan paving blok halaman rumah itu. Salwa ingat pernah berlarian di taman ini. Ia ingat ayahnya pernah menggendongnya di dekat pilar besar teras depan. Rasa haru yang mendalam menyerang batinnya, bukan karena kemewahan yang tersaji, melainkan karena rasa rindu pada kehangatan rumah yang sesungguhnya. Belasan pelayan rumah tangga sudah berbaris rapi di depan pintu utama, menundukkan kepala menyambut kepulangan sang majikan yang telah lama hilang. Sambutan hangat dan tulus ini membuat Salwa menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia telah kembali ke tempat di mana ia seharusnya berada. Namun, kepulangan ini bukan untuk beristirahat atau bernostalgia semata. Agenda hari ini sangat padat dan krusial. Pak Harun segera mengarahkan Salwa menuju sayap kanan rumah yang telah disulap menjadi pusat persiapan transformasi. Di sana, sebuah tim profesional yang terdiri dari ahli kecantikan, penata busana, dan dokter pribadi sudah menunggu. Mereka didatangkan khusus untuk satu tujuan, menghapus jejak penderitaan dari tubuh sang pewaris. Selama beberapa jam ke depan, Salwa menjalani perawatan menyeluruh. Kulitnya yang kusam dan kasar akibat pekerjaan rumah tangga yang berat dan kurangnya perawatan, kini dimanjakan dengan produk-produk terbaik. Rambutnya dirawat, tubuhnya dipijat untuk menghilangkan ketegangan otot sisa koma. Proses ini bukan sekadar tentang kecantikan fisik, melainkan sebuah ritual untuk melepaskan identitas lama sebagai istri yang tertindas. Setiap lapisan daki dan sel kulit mati yang terangkat seolah membawa pergi sisa-sisa kenangan buruk bersama Arya. Setelah perawatan fisik selesai, Salwa dibawa masuk ke dalam walk-in closet yang ukurannya jauh lebih besar dari kontrakan petak yang dulu ia tinggali bersama Arya. Di sana tergantung deretan pakaian muslimah rancangan desainer ternama. Bahan-bahan sutra halus, katun kualitas premium, dan jilbab dengan potongan elegan tertata rapi berdasarkan gradasi warna. Tidak ada satupun pakaian lusuh atau murahan di ruangan itu. Salwa menyentuh kain-kain itu, merasakan kelembutan teksturnya di ujung jari. Ia memilih sebuah gamis dengan potongan tegas namun anggun, memancarkan aura wibawa yang kuat. Ketika berdiri di depan cermin besar setinggi langit-langit, pantulan di sana nyaris tak dikenali. Wanita di cermin itu bukan lagi Salwa yang kumal, bermata sendu, dan berbau bawang. Wanita itu berdiri tegak, dagunya terangkat, dan sorot matanya tajam. Aura kepemimpinan yang diwarisi dari ayahnya kini bersinar terang. Transformasi fisik ini menjadi baju zirah yang akan melindunginya di medan perang yang sesungguhnya. Langkah selanjutnya adalah persiapan mental dan strategi. Salwa masuk ke dalam ruang kerja mendiang ayahnya. Sebuah ruangan luas yang didominasi ornamen kayu jati dan aroma buku tua. Di atas meja kerja besar, bertumpuk dokumen-dokumen perusahaan yang harus dipelajari dalam waktu singkat. Pak Harun telah menyiapkan segalanya, termasuk struktur kepemilikan saham dan laporan keuangan perusahaan tempat Arya bekerja. Fakta bahwa Arya bekerja di salah satu anak perusahaan milik keluarga Salwa adalah kartu as yang paling mematikan. Malam itu, ditemani lampu meja yang temaram,
Otak cerdas Salwa yang selama 5 tahun terpendam kini bekerja ekstra keras. Ia mempelajari detail proyek-proyek yang sedang dikerjakan Arya. Matanya yang jeli menemukan celah-celah fatal dalam laporan yang dibuat suaminya. Ada markup anggaran, manipulasi data vendor, dan ketidakberesan administrasi yang selama ini luput dari pengawasan manajemen lama. Arya bukan hanya suami yang buruk, tapi juga karyawan yang tidak kompeten dan korup. Setiap lembar dokumen yang dibaca Salwa semakin mempertebal keyakinannya. Bukti-bukti ini adalah amunisi yang akan ia gunakan untuk menghancurkan kesombongan Arya tepat di jantung kebanggaannya, karirnya. Di ruangan sunyi itu, skenario pembalasan dendam disusun dengan rapi, dingin, dan tanpa celah. Keesokan harinya, matahari pagi seolah bersinar khusus untuk Arya. Pria itu melangkah masuk ke gedung kantor dengan perasaan di atas awan, sebuah euforia yang memabukkan. Baginya, hari ini adalah penahbisan kebebasan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Beban hidup yang selama 5 tahun ini menghambat langkahnya, sosok istri yang ia anggap parasit dan penyakitan, akhirnya berhasil ia singkirkan. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi kewajiban untuk berpura-pura peduli. Yang ada di benaknya hanyalah promosi jabatan bergengsi yang baru saja ia terima dan rencana masa depan gemilang bersama Vinda, wanita yang menurutnya jauh lebih sepadan dengan status sosialnya saat ini. Di kantin eksekutif, Arya merayakan kemenangan kecilnya dengan mentraktir Vinda dan beberapa rekan kerja makan siang mewah. Tawa lepas terdengar dari meja mereka, mendominasi ruangan. Arya merasa dunia berada dalam genggamannya. Ia tidak menyadari bahwa di luar dinding kaca gedung pencakar langit itu, sebuah badai besar sedang bergerak cepat menuju ke arahnya, siap meluluh lantakan fondasi hidupnya yang ia bangun di atas kebohongan. Arogansi telah menumpulkan instingnya, membuatnya buta terhadap tanda-tanda bahaya yang sebentar lagi akan membunyikan lonceng kematian bagi karirnya. Tepat pada pukul 10 pagi, atmosfer di seluruh gedung kantor berubah drastis dalam hitungan detik. Layar monitor komputer di setiap meja karyawan, layar televisi besar di lobi, hingga proyektor di ruang rapat, secara serentak berkedip dan berubah tampilan. Sistem internal perusahaan telah diambil alih oleh pusat untuk sebuah pengumuman mendesak yang tidak bisa diabaikan. Bunyi notifikasi nyaring membuat semua aktivitas terhenti. Semua mata tertuju pada layar terdekat. Logo perusahaan induk raksasa, sebuah lambang korporasi yang sangat disegani dan jarang sekali terlihat di level anak perusahaan, muncul perlahan dengan efek dramatis. Tulisan besar terpampang di layar, memberitahukan perihal perubahan struktur kepemilikan saham mayoritas dan pengambil alihan manajemen secara penuh. Keheningan melanda lantai tempat Arya bekerja. Rekan-rekan kerjanya saling berpandangan dengan wajah bingung dan cemas. Namun Arya masih berusaha tenang. Dalam kepalanya yang penuh percaya diri, ia yakin bahwa perubahan pemilik tidak akan berdampak buruk pada posisinya. Ia adalah manajer proyek terbaik. Aset berharga yang pasti akan dipertahankan oleh siapapun pemilik barunya. Ia bahkan membayangkan ini sebagai peluang untuk naik jabatan lebih tinggi lagi. Namun, ketenangan semu itu mulai terusik ketika iring-iringan mobil mewah terlihat berhenti tepat di depan lobi utama gedung. Petugas keamanan berlarian dengan panik membukakan jalan, menciptakan barikade manusia untuk menyambut tamu yang sangat penting. Dari balik jendela lantai atas, Arya melihat pintu mobil sedan utama terbuka. Sosok Pak Harun turun lebih dulu, lalu membukakan pintu belakang dengan sikap penuh hormat. Detik berikutnya, sepasang sepatu hak tinggi melangkah turun ke aspal, diikuti kibaran ujung gamis berbahan sutra yang elegan. Sosok wanita itu berdiri tegak, menatap nanar ke puncak gedung seolah sedang mengukur seberapa tinggi ia harus menjatuhkan musuhnya. Wanita itu melangkah masuk ke dalam lobi dengan diiringi tatapan kagum sekaligus intimidatif. Langkah kakinya terdengar mantap menggema di lantai marmer. Setiap ketukannya seolah menghitung mundur waktu kehancuran bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Salwa telah datang, bukan sebagai istri yang terbuang, melainkan sebagai ratu yang kembali untuk menuntut keadilan. Ia melewati pos keamanan tanpa pemeriksaan, langsung menuju lift khusus direksi yang telah disiapkan untuk membawanya ke lantai teratas, tempat di mana tahta kekuasaan berada. Di lantai eksekutif, ketegangan semakin memuncak ketika sekretaris direksi mendatangi meja Arya dengan wajah pucat. Arya dipanggil untuk segera menghadap ke ruang rapat utama. Pria itu tersenyum lebar, mengira panggilan ini adalah sesi perkenalan khusus untuk menerima apresiasi dari pemilik baru. Ia merapikan dasinya, menyisir rambutnya di depan cermin toilet agar terlihat sempurna, dan melatih senyum terbaiknya. Ia berjalan menyusuri koridor panjang menuju ruang rapat dengan dagu terangkat tinggi, mengabaikan tatapan aneh dari beberapa karyawan senior yang sepertinya sudah mencium bau ketidakberesan.
Tanpa mengetuk pintu sebagai tanda kesopanan, Arya mendorong pintu ganda ruang rapat yang terbuat dari kayu jati kokoh itu. Ia melangkah masuk dengan gaya seorang pemenang, berharap disambut tepuk tangan atau senyuman ramah. Namun, harapannya hancur seketika saat kakinya melewati ambang pintu. Ruangan itu sunyi senyap, dingin, dan mencekam. Seluruh jajaran direksi dan manajer senior sudah duduk di kursi mereka masing-masing dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan untuk sekadar bernapas pun terasa berat. Di ujung meja oval panjang, kursi kebesaran yang biasanya diduduki oleh direktur utama tampak membelakangi pintu masuk. Kursi kulit tinggi itu menyembunyikan sosok sang pemilik baru, hanya memperlihatkan sandaran kursi yang kokoh dan tangan kanan yang memegang pena emas di atas meja. Di samping kursi itu, berdiri Pak Harun dengan sikap tegak laksana patung penjaga yang setia. Kehadiran Pak Harun membuat kening Arya berkerut. Ia mengenali wajah itu samar-samar, mengingatkannya pada pria tua di rumah sakit yang sempat ia lihat sekilas. Perasaan tidak enak mulai menjalar di tengkuknya. Namun egonya menepis rasa curiga itu dengan cepat. Arya mencoba memecah keheningan dengan suara lantang, memperkenalkan dirinya dan memaparkan keberhasilan proyek terbarunya. Ia berbicara panjang lebar tentang dedikasi dan visi misinya, seolah sedang berpidato di panggung penghargaan. Namun, tidak ada respon. Hening. Kata-katanya hanya memantul di dinding kedap suara tanpa makna. Setelah beberapa menit berbicara sendiri seperti orang bodoh, Arya mulai merasa canggung dan kesal. Ia berhenti bicara, menatap punggung kursi itu, menuntut perhatian. Saat itulah, perlahan namun pasti, kursi kebesaran itu mulai berputar. Gerakannya halus tanpa suara, namun efeknya bagi Arya bagaikan gerak lambat dalam sebuah mimpi buruk. Sedikit demi sedikit sosok yang duduk di sana mulai terlihat. Pertama-tama terlihat lengan baju gamis yang mewah, lalu jilbab yang tertata rapi membingkai wajah, dan akhirnya, wajah sang pemilik baru terpampang jelas di hadapan Arya. Waktu seakan berhenti berputar. Mata Arya membelalak lebar hingga nyaris keluar dari rongganya. Mulutnya ternganga, namun suara seolah tercekat di tenggorokan. Seluruh darah di wajahnya tersedot habis, membuatnya pucat pasi seperti mayat hidup. Di sana, duduk di kursi kekuasaan tertinggi perusahaan, menatapnya dengan sorot mata sedingin es kutub, adalah Salwa. Bukan Salwa yang kumal dan bau bawang, melainkan wanita berwibawa yang memancarkan aura kekuasaan mutlak. Realita itu menghantam kesadaran Arya dengan kekuatan penuh, menghancurkan segala arogansi yang ia miliki dalam sekejap mata. Ini adalah awal dari mimpi buruknya yang paling mengerikan. Dunia Arya seakan berhenti berputar pada porosnya. Realitas di hadapannya terasa seperti distorsi visual yang mengerikan. Sebuah lelucon kejam yang tidak bisa diterima oleh akal sehatnya. Tubuhnya mundur selangkah secara insting. Kakinya gemetar hebat hingga nyaris tidak mampu menopang bobot tubuhnya sendiri. Ia menggelengkan kepala berkali-kali, matanya menyapu sekeliling ruangan, mencari satu saja wajah yang mau memberinya sinyal bahwa ini hanyalah mimpi buruk atau prank keterlaluan. Ia menatap para direksi, rekan-rekan seniornya. Namun mereka semua membuang muka. Tidak ada simpati di sana. Hanya ada tatapan jijik dan penghakiman yang dingin. Keheningan di ruang rapat itu begitu padat hingga suara detak jantung Arya sendiri terdengar memekakan telinga, berpacu dengan napasnya yang mulai tersengal-sengal. Di ujung meja, Salwa tidak berteriak. Ia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan siapa penguasa ruangan itu. Dengan gerakan yang sangat lambat dan terukur, wanita yang dulu selalu menunduk patuh di hadapan Arya kini menatap lurus ke dalam jiwa mantan suaminya dengan sorot mata yang mampu membekukan darah. Tangan Salwa yang halus bergerak mengambil berkas proposal proyek yang baru saja dibanggakan Arya setengah mati. Ia mengangkat map tebal itu tinggi-tinggi, membiarkan semua orang melihat judul mentereng di sampulnya. Lalu dengan gerakan meremehkan, ia melepaskan pegangannya. Berkas itu jatuh menghantam lantai marmer dengan suara debaman keras yang menggema. Sebuah simbolisasi sempurna dari karir Arya yang baru saja dihancurkan dalam hitungan detik. Bagi Salwa, hasil kerja keras Arya yang penuh manipulasi itu tak lebih dari sampah yang mengotori mejanya. Pak Harun melangkah maju, meletakkan tumpukan dokumen lain di depan Arya. Itu bukanlah surat cinta atau permohonan rujuk, melainkan hasil audit forensik keuangan yang dilakukan secara diam-diam selama Arya sibuk berselingkuh. Kertas-kertas itu menelanjangi semua dosa profesional Arya. Di sana tertera jelas bukti markup anggaran pengadaan barang, manipulasi vendor fiktif, hingga potongan komisi ilegal yang masuk ke kantong pribadinya. Angka-angka itu tidak bisa berbohong. Reputasi Arya sebagai manajer berprestasi runtuh seketika.
berganti menjadi label penipu dan koruptor kelas 3 yang mencuri uang perusahaan istrinya sendiri. Wajah Arya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia sadar, tameng profesionalismenya telah hancur lebur. Hukuman pun dijatuhkan tanpa perlu proses pengadilan yang panjang. Salwa memberikan dua opsi yang sama-sama terdengar seperti vonis mati. Opsi pertama adalah pemecatan tidak hormat yang disertai tuntutan hukum pidana dan denda penalti kontrak senilai 5 miliar rupiah karena pelanggaran kode etik berat. Angka itu membuat lutut Arya lemas seketika. 5 miliar adalah jumlah yang mustahil baginya. Apalagi setelah tabungannya ludes untuk membiayai gaya hidup Vinda yang boros. Membayangkan jeruji besi dan kebangkrutan total membuat keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Lalu opsi kedua, sebuah tawaran yang merendahkan martabat namun menjadi satu-satunya jalan untuk tetap menghirup udara bebas. Ia harus menerima demosi atau penurunan jabatan secara ekstrim untuk melunasi hutangnya melalui pemotongan gaji selama bertahun-tahun. Bukan turun menjadi staf biasa, melainkan dibuang ke posisi terendah dalam rantai makanan perusahaan, kuli gudang. Arya terdiam kaku. Harga dirinya sebagai lulusan sarjana dan pria metropolitan hancur berkeping-keping. Namun, tatapan mengintimidasi dari Salwa dan kehadiran petugas keamanan yang sudah bersiaga di pintu membuatnya tidak memiliki pilihan. Ia mengangguk lemah, menyerahkan sisa harga dirinya demi menghindari penjara. Tanpa membuang waktu, Salwa menekan tombol interkom. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap masuk, langsung mencengkram lengan Arya di kiri dan kanan. Tidak ada lagi basa-basi atau penghormatan. Arya diseret keluar dari ruang rapat layaknya seorang kriminal yang tertangkap basah. Ia digiring melewati koridor kantor tempat ia biasa berjalan dengan angkuh. Karyawan-karyawan lain yang melihat kejadian itu berbisik-bisik, beberapa menatap dengan kaget, sementara yang lain tersenyum sinis, seolah sudah lama menantikan jatuhnya sang manajer arogan. Pintu lift barang terbuka, dan Arya didorong masuk ke dalamnya, meninggalkan dunia eksekutif yang nyaman menuju lantai dasar yang panas dan kotor. Gudang penyimpanan logistik di bagian belakang gedung adalah dunia yang sama sekali berbeda. Tidak ada pendingin ruangan sentral yang sejuk, tidak ada karpet tebal peredam suara, dan tidak ada aroma kopi mahal. Yang ada hanyalah udara panas yang pengap, debu tebal yang berterbangan di bawah sorotan lampu neon remang-remang, serta bau kardus basah bercampur keringat para pekerja kasar. Arya berdiri mematung di tengah lorong gudang dengan pakaian kerja barunya. Seragam lapangan berbahan kasar yang ukurannya terlalu sempit di bagian perut, membuatnya sesak napas. Sepatu pantofel mengkilapnya kini ternoda debu abu-abu lantai gudang. Kepala gudang, seorang pria parubaya yang dulu sering dimaki Arya karena masalah sepele, kini berdiri di hadapannya dengan senyum penuh kemenangan. Roda nasib telah berputar dengan cepat. Pria itu memberikan instruksi kasar tanpa menggunakan gelar, "Pak." Memerintahkan Arya untuk memindahkan 500 kardus arsip berat dari area bongkar muat kerak penyimpanan paling atas sebelum jam makan siang. Jika tidak selesai, tidak ada istirahat. Arya mencoba protes dengan sisa-sisa egonya, namun ancaman untuk dilaporkan langsung kepada pemilik baru membuatnya ciut. Dengan tangan yang biasa memegang pena mahal dan mengetik di keyboard empuk, Arya mulai mengangkat kardus pertama. Beratnya luar biasa. Baru 10 kardus. Punggungnya terasa mau patah. Keringat bercucuran deras membasahi seragam, membuat tubuhnya lengket dan bau. Tangan halusnya mulai lecet dan melepuh tergores pinggiran kardus yang tajam. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan siksaan mental saat melihat mantan bawahannya lalu lalang di area gudang untuk mengambil barang. Mereka melihatnya, Arya yang agung, kini bermandikan keringat, mengangkat beban layaknya kuli pasar. Tatapan mereka yang merendahkan adalah cambuk yang paling menyakitkan bagi egonya yang rapuh. Sementara Arya meregang nyawa di gudang panas, kekacauan lain terjadi di lobi utama gedung yang megah. Vinda, yang belum mengetahui nasib Arya dan hanya mendengar kabar simpang siur, datang dengan amarah yang meledak-ledak. Ia tidak terima gaya hidup mewahnya terancam. Dengan riasan wajah yang mulai luntur karena emosi dan pakaian mencolok yang terlihat norak di tengah lingkungan korporat yang elegan, Vinda menerobos masuk. Ia berteriak histeris, memanggil nama Salwa, menuntut penjelasan, dan mengklaim bahwa ia dan Arya telah dizalimi. Ia berpikir bahwa dengan membuat keributan, Salwa akan malu dan menyerah. Vinda lupa, ia bukan lagi berhadapan dengan istri lugu yang bisa diintimidasi. Keributan Vinda justru memancing sang ratu turun dari singgasananya. Pintu lift VIP terbuka, dan Salwa melangkah keluar didampingi Pak Harun serta beberapa staf eksekutif. Penampilannya tenang, kontras dengan Vinda yang berantakan seperti orang kesurupan. Suasana lobi seketika hening.
Vinda yang melihat Salwa mencoba berlari mendekat untuk menyerang. Namun langkahnya terhenti oleh tembok manusia. Petugas keamanan dengan sigap menahan tubuhnya. Salwa tidak perlu mengotori tangannya. Ia hanya berdiri diam, menatap Vinda dengan tatapan datar yang menusuk, seolah sedang melihat serangga pengganggu yang menjijikan. Tanpa mengucapkan sepatah kata makian pun, aura dominasi Salwa sudah cukup membuat nyali Vinda menciut. Salwa memberikan isyarat tangan kecil kepada kepala keamanan. Pesannya jelas, bersihkan sampah ini dari gedung saya. Vinda meronta-ronta saat diseret paksa oleh dua petugas keamanan besar menuju pintu keluar. Sepatu hak tingginya terlepas, tas bermerek palsunya terjatuh, dan rambutnya acak-acakan. Ia diseret melewati lantai marmer yang mengkilap, disaksikan oleh puluhan resepsionis, tamu, dan karyawan yang memandang dengan jijik. Pintu kaca otomatis terbuka, dan tubuh Vinda didorong keluar hingga terjatuh di atas trotoar aspal yang panas di bawah terik matahari siang. Pintu kaca itu tertutup kembali, memisahkan dua dunia. Di dalam, Salwa berdiri tegak, tak tersentuh, dingin, dan berkuasa. Di luar, Vinda terduduk menangis meraung-raung di jalanan, dipermalukan di depan umum, menyadari bahwa ia telah kalah telak bahkan sebelum perang yang sesungguhnya dimulai. Hari itu, baik Arya maupun Vinda mendapatkan pelajaran pertama mereka tentang konsekuensi bermain api dengan seseorang yang memegang kendali penuh atas nasib mereka. Kehancuran finansial dan sosial mereka baru saja dimulai. Malam itu, hujan deras mengguyur ibu kota seolah langit turut menangis menyaksikan kebusukan hati manusia yang sebentar lagi akan terungkap sepenuhnya. Di balik jendela kaca besar ruang kerja pribadinya yang hangat, Salwa duduk termenung menatap butiran air yang memukul kaca dengan ritme kacau. Suara guruh terdengar sayup-sayup di kejauhan, menambah kesan dramatis pada malam yang sunyi. Sejak mengambil alih perusahaan dan memberi pelajaran keras pada Arya serta Vinda di kantor tadi siang, Salwa seharusnya merasa lega. Namun, firasatnya yang tajam mengatakan bahwa urusan ini belum selesai. Ada kepingan teka-teki yang mengganjal di hatinya, terutama mengenai penyebab koma mendadak yang ia alami minggu lalu. Dokter yang merawatnya di awal sempat mendiagnosis itu akibat kelelahan kronis dan stres berat. Namun, tubuh Salwa merasakan sesuatu yang berbeda. Sakit yang ia rasakan terlalu janggal, terlalu menyakitkan, dan terlalu sistematis untuk sekadar disebut kelelahan biasa. Rasa panas di tenggorokan, kram perut yang menyiksa, dan kerontokan rambut yang tidak wajar menghantuinya bahkan setelah ia sadar. Lamunan Salwa buyar ketika pintu ruang kerja diketuk pelan. Pak Harun melangkah masuk dengan wajah yang jauh lebih keruh daripada biasanya. Di tangannya, ia membawa sebuah map tebal berwarna hitam, kontras dengan map-map laporan perusahaan yang biasanya berwarna cerah. Kerutan di dahi pria parubaya itu semakin dalam, menyiratkan bahwa apa yang ia bawa bukanlah kabar bisnis, melainkan sebuah fakta kelam yang berat. Ia meletakkan map itu di hadapan Salwa dengan gerakan lambat dan hati-hati, seolah benda itu adalah bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan sisa-sisa kepercayaan Salwa pada kemanusiaan. Dengan jantung yang mulai berdegup tidak beraturan, Salwa membuka map hitam tersebut. Halaman pertama langsung menghantam kesadarannya dengan keras. Itu adalah laporan medis toksikologi lengkap dari laboratorium forensik swasta terbaik di negeri ini. Mata Salwa menyusuri baris demi baris istilah medis yang rumit, hingga pandangannya terhenti pada satu kesimpulan yang dilingkari dengan tinta merah tebal. Di dalam darahnya ditemukan residu zat kimia berbahaya sejenis arsenik dan racun tikus dalam dosis kecil namun konsisten. Zat itu telah menumpuk di tubuhnya selama berbulan-bulan, menggerogoti organ dalamnya secara perlahan namun pasti. Tangan Salwa gemetar hebat hingga map itu nyaris terlepas. Rasa mual seketika menyerang ulu hatinya. Ini bukan penyakit. Ini bukan takdir Tuhan, melainkan pembunuhan berencana. Seseorang menginginkan kematiannya, bukan dengan cara cepat, melainkan dengan penderitaan yang panjang dan menyakitkan. Salwa membalik halaman berikutnya dengan napas memburu, berharap menemukan kesalahan pada laporan itu, namun yang ia temukan justru bukti visual yang lebih mengerikan. Pak Harun ternyata telah menyewa penyelidik swasta profesional untuk menelusuri aktivitas Arya dan Vinda selama 1 bulan terakhir sebelum Salwa jatuh koma. Di halaman-halaman berikutnya terlampir foto-foto buram namun cukup jelas untuk diidentifikasi. Foto-foto itu memperlihatkan Vinda yang mengenakan topi dan masker, sedang bertransaksi dengan seseorang di sebuah sudut pasar gelap yang menjual bahan-bahan kimia berbahaya tanpa izin. Ada juga rekaman struk pembelian yang ditemukan di tempat sampah apartemen Vinda, serta foto botol-botol kecil tanpa label yang disembunyikan di laci meja kerja Arya. Fakta-fakta itu merangkai sebuah cerita horor yang nyata.
Arya dan Vinda tidak hanya sekadar berselingkuh atau mencuri uang. Mereka bersekongkol untuk membunuh Salwa. Ingatan Salwa melayang mundur ke masa-masa sebelum ia jatuh sakit. Ia teringat betapa Arya tiba-tiba berubah menjadi suami yang sangat perhatian soal asupan makanan dan minumannya. Setiap malam, tanpa absen, Arya selalu menyeduhkan segelas susu hangat atau teh herbal untuk Salwa dengan alasan agar istrinya bisa tidur nyenyak dan mengurangi stres. Salwa yang saat itu masih naif dan mencintai suaminya, meminum ramuan itu dengan penuh rasa syukur, mengira itu adalah bentuk kasih sayang tulus. Ternyata, di balik manisnya susu hangat itu, tersembunyi maut yang ditakar dengan presisi jahat. Setiap tegukan yang ia minum adalah langkah menuju liang lahat yang disiapkan oleh orang yang tidur di sebelahnya setiap malam. Rasa sakit kepala hebat, muntah-muntah, dan akhirnya kegelapan koma itu. Semuanya adalah hasil karya tangan dingin suaminya sendiri. Motif di balik tindakan keji itu terungkap di halaman terakhir laporan. Ternyata, 6 bulan lalu, Arya secara diam-diam telah mendaftarkan Salwa pada sebuah polis asuransi jiwa premium dengan nilai klaim yang fantastis. Jika Salwa meninggal dunia karena sakit mendadak, Arya sebagai suami dan ahli waris tunggal, mengingat saat itu identitas keluarga Salwa belum terungkap, akan mendapatkan uang tunai miliaran rupiah. Uang darah itulah yang rencananya akan mereka gunakan untuk membiayai hidup mewah berdua di luar negeri, di atas mayat Salwa. Air mata Salwa menetes, bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang membakar dada hingga rasanya sesak. Ia merasa sangat bodoh telah mempercayai monster berwajah malaikat seperti Arya. Ia membayangkan bagaimana Arya mungkin tersenyum puas di belakang punggungnya setiap kali melihat kondisi fisik Salwa yang semakin memburuk dari hari ke hari. Rencana mereka sangat rapi. Jika Pak Harun tidak datang tepat waktu dan memindahkan Salwa ke perawatan terbaik serta melakukan tes menyeluruh, Salwa pasti sudah dimakamkan minggu lalu. Kejahatan mereka tidak akan pernah tercium, kasus akan ditutup sebagai kematian wajar, dan Arya akan tertawa bahagia menikmati uang asuransi. Malam itu, di ruangan yang sunyi, Salwa mengambil keputusan besar. Melaporkan mereka ke polisi sekarang dan membiarkan mereka ditangkap malam ini terasa terlalu mudah. Penjara saja tidak cukup untuk membayar rasa sakit fisik akibat racun yang merusak tubuhnya dan trauma mental akibat pengkhianatan ganda ini. Salwa ingin melihat mereka hancur sehancur-hancurnya. Ia ingin mengangkat mereka tinggi-tinggi dengan harapan palsu, lalu menghempaskan mereka ke dasar jurang yang paling dalam tanpa ampun. Ia akan menjadi hakim sekaligus algojo bagi masa lalunya. Salwa menutup map hitam itu, menatap Pak Harun, dan memberikan instruksi untuk menyiapkan panggung sandiwara terakhir. Sementara itu, di sudut kota yang kumuh dan lembab, nasib Arya dan Vinda telah berubah drastis. Seminggu berlalu sejak Arya diusir dari jabatannya dan menjadi kuli gudang. Mereka kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang bising. Dinding kamarnya berjamur, kasurnya tipis dan berbau apek, jauh dari kemewahan apartemen yang dulu mereka banggakan. Uang simpanan Vinda sudah ludes untuk membayar utang kartu kredit dan gaya hidup boros mereka sebelumnya. Gaji Arya sebagai kuli gudang bahkan belum turun, membuat mereka hidup dalam kelaparan dan saling menyalahkan. Malam itu, Arya duduk melamun di lantai kamar kos, menatap nanar ke arah kipas angin tua yang berputar lambat. Perutnya berbunyi perih karena hanya diisi mie instan yang dibagi dua. Pikirannya kalut memikirkan denda 5 miliar yang mustahil ia bayar. Bayangan menjadi budak korporat seumur hidup atau membusuk di penjara menghantuinya setiap detik. Vinda di sampingnya terus mengomel, menyalahkan ketidakbecusan Arya yang tidak tahu latar belakang istrinya sendiri, membuat suasana semakin panas. Di tengah keputusasaan yang memuncak itu, ponsel Arya bergetar. Sebuah pesan masuk. Jantungnya nyaris berhenti berdetak saat melihat nama pengirim di layar retak ponselnya. Salwa. Dengan tangan gemetar dan harapan yang tiba-tiba melambung tinggi, Arya membuka pesan itu. Isinya singkat namun bagaikan oase di tengah gurun pasir yang tandus. Salwa mengajaknya bertemu untuk makan malam di sebuah hotel bintang 5. Dalam pesan itu, Salwa menulis kalimat yang membuai ego Arya, mengatakan bahwa ia sudah memikirkan semuanya dengan tenang, mungkin ia terlalu keras dan emosional, serta ingin membicarakan kemungkinan perdamaian dan pencabutan tuntutan denda. Arya melonjak kegirangan hingga kepalanya hampir membentur langit-langit kamar yang rendah. Ia langsung mengguncang tubuh Vinda, memamerkan pesan itu dengan mata berbinar liar. Rencananya berhasil, pikirnya. Keyakinan narsistiknya kembali muncul. Ia yakin Salwa masih mencintainya. Menurut logika Arya yang bengkok, wanita polos dan bodoh seperti Salwa tidak mungkin bisa membencinya terlalu lama.
Ia yakin Salwa hanya sedang emosi sesaat karena pengaruh orang-orang di sekitarnya. Dan sekarang rasa cinta butanya telah kembali. Vinda awalnya ragu. Curiga ini adalah jebakan. Namun, rasa lapar yang melilit perut dan kerinduan akan hidup enak mengalahkan akal sehatnya. Arya meyakinkan Vinda mati-matian bahwa ini adalah kesempatan emas satu-satunya untuk membalikan keadaan. Jika ia bisa membuai Salwa lagi dengan kata-kata manis, mungkin mereka bisa mendapatkan sebagian hartanya, atau setidaknya bebas dari jeratan utang dan kemiskinan ini. Keserakahan kembali membutakan mata hati mereka. Mereka pun mulai mempersiapkan diri dengan panik. Masalah besar muncul karena sebagian besar baju bagus mereka sudah dijual untuk membeli makan. Arya terpaksa membongkar koper, mengenakan jas lamanya yang agak kusut dan berbau kapur barus karena lama tidak dilaundry. Vinda meminjam gaun dari tetangga kos yang ukurannya sedikit kebesaran, lalu memoles wajahnya setebal mungkin dengan sisa-sisa kosmetik yang ia miliki untuk menutupi wajahnya yang kusam, lelah, dan penuh kekhawatiran. Di depan cermin retak kamar mandi umum yang bau, mereka berdiri berdampingan, saling meyakinkan bahwa mereka masih terlihat seperti pasangan kelas atas yang layak bersanding dengan pewaris konglomerat. Arya merapikan rambutnya yang mulai panjang, melatih senyum paling manis dan tatapan paling memelas yang dulu ampuh meluluhkan hati Salwa. Mereka memesan taksi online menggunakan sisa saldo terakhir di dompet digital, mempertaruhkan segalanya untuk malam ini. Dengan hati penuh harap dan niat manipulatif yang jahat, mereka berangkat menuju hotel tempat pertemuan, tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan sukarela masuk ke dalam kandang singa yang telah menyiapkan perangkap mematikan. Taksi online yang membawa Arya dan Vinda berhenti tepat di lobi utama Hotel Bintang 5 yang telah ditentukan. Begitu pintu mobil terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan lobi langsung menyergap, membawa aroma kemewahan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi, lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit, serta para tamu yang berpakaian necis membuat nyali mereka sempat menciut. Arya dan Vinda, dengan pakaian mereka yang agak lusuh dan riasan yang dipaksakan, merasa seperti dua orang asing yang tersesat di istana raja. Namun, hasrat untuk kembali ke kehidupan nyaman memaksa mereka menegakkan kepala, berjalan melewati resepsionis dengan sisa-sisa kepercayaan diri yang rapuh. Seorang pelayan berseragam rapi menyambut mereka dengan sopan, lalu mengarahkan mereka menuju lift khusus yang langsung menuju lantai teratas. Di dalam kotak besi yang bergerak naik itu, Arya menggenggam tangan Vinda erat-erat. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Di benaknya, ia terus merangkai skenario terindah. Salwa akan menangis haru, memaafkan segala hilafnya, dan memintanya kembali memimpin perusahaan. Arya meyakinkan dirinya sendiri bahwa makan malam privat ini adalah tanda menyerah dari Salwa yang tidak sanggup hidup sendirian. Pintu lift terbuka, memperlihatkan sebuah koridor panjang berlapis karpet tebal yang bermuara pada pintu ganda sebuah ballroom privat. Pelayan membukakan pintu itu lebar-lebar. Pemandangan di dalam ruangan membuat napas Arya tercekat. Ruangan itu sangat luas dan megah, dihiasi dengan ribuan bunga segar yang aromanya memenuhi udara. Meja-meja bundar tertata rapi di sisi ruangan, namun kosong. Hanya ada satu panggung kecil di ujung sana yang diterangi sorot lampu lembut. Di atas panggung itu, berdiri sosok yang mereka cari. Salwa berdiri membelakangi pintu masuk, menatap keluar jendela kaca yang menampilkan pemandangan kota di malam hari. Gaun malam tertutup berwarna gelap yang ia kenakan membalut tubuhnya dengan anggun, memberikan kesan misterius sekaligus berwibawa. Mendengar langkah kaki mendekat, Salwa berbalik perlahan. Wajahnya tenang, tanpa senyum, namun juga tanpa kemarahan yang meledak-ledak. Ekspresi datar itu justru membuat Arya semakin yakin dengan delusinya. Ia mengira Salwa sedang menahan rindu dan gengsi. Tanpa ragu, Arya melepaskan genggaman tangannya dari Vinda dan melangkah maju lebih dulu. Langkah kakinya dipercepat. Wajahnya dipasang sedemikian rupa agar terlihat penuh penyesalan dan kerinduan yang mendalam. Vinda mengekor di belakang dengan kepala tertunduk, memainkan perannya sebagai pihak yang merasa bersalah. Jarak mereka semakin dekat. Arya merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, bersiap memberikan pelukan hangat yang ia yakini akan meluluhkan hati istrinya. Dalam bayangannya, pelukan ini adalah kunci pembuka brankas harta Salwa. Namun, realitas menamparnya dengan keras. Saat ujung jari Arya hampir menyentuh kain pakaian Salwa, wanita itu mundur satu langkah dengan gerakan cepat dan tegas. Wajah Salwa yang tadinya datar berubah menjadi ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi, seolah ia baru saja didekati oleh hewan buas yang kotor. Salwa mengangkat telapak tangannya ke depan, sebuah gestur mutlak yang memerintahkan Arya untuk berhenti di tempat. Tubuh Arya kaku seketika,
Senyum manis di wajahnya membeku menjadi seringai canggung yang menyedihkan. Sebelum Arya sempat mencerna penolakan itu, Salwa mengarahkan telunjuknya ke arah belakang Arya, menunjuk ke sebuah layar proyektor raksasa yang perlahan turun dari langit-langit ruangan. Bersamaan dengan itu, lampu kristal di seluruh ruangan padam total. Kegelapan pekat menyelimuti ballroom, menyisakan kepanikan kecil di hati Arya dan Vinda. Hanya dalam hitungan detik, cahaya terang dari layar proyektor menyala, menyilaukan mata mereka dan menjadi satu-satunya sumber penerangan di ruangan itu. Gambar statis di layar mulai bergerak. Itu adalah rekaman CCTV dengan kualitas gambar definisi tinggi. Tanggal dan waktu yang tertera di pojok layar menunjukkan kejadian 1 bulan yang lalu, di dapur rumah lama mereka. Jantung Arya seakan berhenti berdetak saat mengenali lokasi dan sosok di dalam video itu. Di sana, terlihat jelas Vinda sedang berdiri di dekat meja dapur, menuangkan bubuk misterius dari bungkusan kecil ke dalam gelas susu milik Salwa. Arya berdiri tepat di sampingnya, mengaduk minuman itu dengan santai sambil tertawa kecil, seolah mereka sedang membicarakan lelucon, bukan meracik kematian. Video itu memutar adegan demi adegan dengan kejujuran yang brutal. Suara tawa jahat mereka terdengar jernih melalui pengeras suara berkualitas tinggi yang memenuhi setiap sudut ruangan, memantul di dinding-dinding mewah, dan menusuk gendang telinga. Terdengar percakapan mereka yang mengerikan tentang dosis racun yang harus ditambah agar Salwa cepat mati, tentang betapa tidak sabarnya mereka menunggu pencairan uang asuransi, dan rencana liburan ke Eropa di atas penderitaan Salwa. Video itu adalah bukti tak terbantahkan dari dosa terbesar yang coba mereka kubur. Arya menatap layar itu dengan mata melotot. Napasnya tercekat di tenggorokan seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Seluruh tubuhnya lumpuh oleh rasa takut yang amat sangat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras, membasahi kemejanya. Ia ingin memejamkan mata, ingin menutup telinga, tapi ia tidak bisa berpaling dari bukti kejahatannya sendiri. Di sampingnya, Vinda sudah jatuh terduduk di lantai. Wajah wanita itu pucat pasi seperti mayat. Tangannya menutupi mulut menahan jeritan histeris saat melihat kebusukan hatinya dipertontonkan sedemikian rupa. Saat video berakhir dan layar menjadi hitam, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Arya menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Otaknya yang panik berusaha mencari alibi, berpikir untuk berteriak bahwa video itu palsu atau rekayasa. Namun, sebelum suara keluar dari mulutnya, lampu-lampu sorot di sekeliling ruangan tiba-tiba menyala terang benderang secara bersamaan. Cahaya yang menyilaukan itu memaksa Arya menyipitkan mata, dan ketika penglihatannya beradaptasi, barulah ia menyadari mimpi buruk yang sesungguhnya. Ruangan itu tidak kosong. Di balik kegelapan yang tadi menyelimuti sisi-sisi ruangan, ternyata duduk puluhan orang yang kini menatapnya dengan tatapan tajam, marah, dan menghakimi. Jebakan ini jauh lebih besar dari sekadar konfrontasi pribadi. Di barisan depan, duduk para investor perusahaan, dewan direksi yang dulu memecatnya, dan beberapa rekan bisnis mendiang ayah Salwa. Mereka menggelengkan kepala dengan ekspresi jijik yang mendalam. Di sisi lain ruangan, berdiri puluhan wartawan dari berbagai media dengan kamera yang sudah menyala, merekam setiap detik ekspresi ketakutan dan kehancuran di wajah Arya. Dan yang paling membuat lutut Arya lemas hingga akhirnya ia ambruk berlutut ke lantai adalah kehadiran barisan polisi berseragam lengkap yang berdiri tegap di dekat pintu keluar, siap dengan borgol di tangan mereka. Ternyata ini bukan makan malam perdamaian. Ini adalah panggung eksekusi sosial. Sebuah pengadilan umum yang dirancang khusus oleh Salwa untuk menelanjangi kebusukan mereka di hadapan dunia sebelum hukum negara bertindak. Salwa tidak hanya ingin menangkap mereka, ia ingin menghancurkan reputasi mereka sampai ke akar-akarnya, memastikan tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi di masyarakat. Arya, yang kini berlutut tanpa daya, mencoba merangkak mendekati kaki Salwa di atas panggung. Air mata buaya mulai mengalir deras di pipinya. Ia memohon ampun dengan suara serak dan putus asa, meracau tentang kehilafan dan cinta masa lalu. Dalam kepanikannya, Arya melakukan hal yang paling pengecut. Ia menunjuk Vinda yang masih terduduk syok di lantai. Arya berteriak lantang, melemparkan semua kesalahan kepada wanita itu, menuduh Vinda sebagai otak di balik ide racun dan asuransi, sementara dirinya hanya korban hasutan. Mendengar pengkhianatan itu, Vinda yang tadinya diam terpaku langsung meledak dalam kemarahan histeris. Ia bangkit dan menerjang Arya. Di hadapan puluhan kamera dan saksi mata, kedua pasangan yang dulu saling memuja itu kini saling serang layaknya binatang liar. Vinda memukul, mencakar, dan memaki Arya, membongkar semua aib pria itu tanpa sisa. Ia berteriak bahwa Aryalah yang mendaftarkan asuransi,
Aryalah yang membeli racun itu. Pertengkaran fisik dan verbal yang memalukan itu menjadi tontonan gratis yang menyedihkan, mempertontonkan runtuhnya sebuah hubungan yang dibangun di atas fondasi kejahatan. Para tamu undangan memalingkan wajah karena merasa risih, sementara kilatan lampu kamera wartawan tidak henti-hentinya mengabadikan momen kehancuran itu. Salwa menatap pemandangan di hadapannya dengan tatapan dingin, tanpa emosi. Ia memberi isyarat kecil kepada komandan polisi. Petugas bergerak maju, memisahkan perkelahian memalukan itu dan menarik kedua tangan mereka ke belakang punggung. Namun, sebelum Arya digiring keluar, Salwa turun dari panggung dan mendekat. Ia meminta waktu sebentar kepada polisi. Salwa berdiri tepat di hadapan Arya yang kini sudah terborgol. Napas pria itu memburu dan wajahnya penuh luka cakaran. Salwa merogoh tas tangannya perlahan, mengeluarkan sebuah benda yang sangat familiar bagi Arya. Itu adalah selembar kertas lusuh. Sobekan buku tulis bergaris yang sudah dilaminating rapi agar tidak rusak. Surat cerai yang ditulis Arya saat meninggalkan Salwa di rumah sakit. Dengan gerakan pelan namun penuh makna, Salwa menyelipkan kertas itu ke saku jas Arya yang kusut, tepat di dada kirinya. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Arya, membisikkan kalimat perpisahan yang membuat darah Arya membeku. Salwa menegaskan bahwa surat inilah yang menjadi bukti pamungkas niat jahat Arya. Tulisan tangan Arya sendiri yang menyatakan penelantaran istri yang sedang sekarat akan menjadi pemberat hukuman atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana. Surat yang dulu Arya gunakan untuk membuang Salwa, kini menjadi tiket emasnya menuju penjara. Bunyi klik dari borgol besi yang dikencangkan terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis mati. Arya menatap Salwa untuk terakhir kalinya dengan tatapan kosong penuh penyesalan. Ia melihat wanita yang dulu ia sia-siakan kini berdiri tegak laksana ratu yang tak tersentuh, dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatinya. Sementara dirinya, kini hanyalah seorang kriminal hina yang akan membusuk di balik jeruji besi. Polisi menyeret Arya dan Vinda keluar dari ballroom diiringi sorakan cemooh dan kilatan lampu kamera. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi mimpi hidup mewah. Malam itu menjadi akhir dari segalanya bagi Arya dan Vinda, sekaligus menjadi awal kebebasan yang sesungguhnya bagi Salwa. Pintu ballroom tertutup, meninggalkan Salwa yang menghela napas panjang, melepaskan beban masa lalu yang akhirnya tuntas terbayar. 6 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan di hotel berbintang itu. Roda kehidupan yang selama ini berputar perlahan kini telah berhenti tepat di titik nadir bagi mereka yang menabur benih kejahatan. Hiruk-pikuk blitz kamera wartawan dan kemewahan dunia korporat yang dulu begitu akrab bagi Arya, kini telah berganti menjadi kesunyian yang mencekam di balik tembok beton tebal sebuah lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum. Di tempat inilah, puncak dari segala karma buruk itu menemukan bentuknya yang paling nyata dan menyakitkan. Arya kini mendekam di sudut sel isolasi yang lembab dan minim cahaya. Udara di ruangan sempit itu berbau apek, campuran dari bau keringat lama, lumut yang tumbuh di sela-sela dinding, dan keputusasaan yang mengendap. Tidak ada lagi jas mahal atau jam tangan bermerek yang melekat di tubuhnya. Pakaiannya kini hanyalah seragam narapidana berwarna biru kusam yang bahannya kasar di kulit. Namun, penderitaan Arya bukan hanya sekadar hilangnya kebebasan fisik. Hukuman penjara selama 20 tahun yang dijatuhkan hakim atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi hanyalah awal dari neraka duniawinya. Kondisi fisik Arya telah hancur lebur dalam waktu singkat. Stres berat akibat jatuh dari puncak kesuksesan ke dasar jurang kehinaan, ditambah ketakutan yang terus-menerus akan masa depan, telah memicu serangan stroke ringan hanya sebulan setelah ia masuk penjara. Separuh tubuh bagian kanannya kini sulit digerakkan. Wajahnya yang dulu tampan dan terawat kini terlihat menyedihkan. Bibirnya sedikit miring ke bawah, dan kelopak mata kanannya terkulai layu. Ia berbicara dengan suara yang tidak jelas, hanya gumaman serak yang sulit dimengerti, membuatnya menjadi bahan ejekan bagi narapidana lain yang lebih garang. Setiap hari adalah siksaan yang berulang. Di dalam sel yang dingin itu, Arya menghabiskan waktunya dengan menatap jeruji besi yang berkarat. Tidak ada lagi Salwa yang dengan telaten memijat kakinya saat ia lelah bekerja. Tidak ada lagi Salwa yang menyeduhkan teh hangat atau menyiapkan makanan bergizi untuk menjaga kesehatannya. Sekarang, saat ia sakit dan lumpuh sebagian, ia harus mengurus dirinya sendiri dengan susah payah. Ia harus menyeret kakinya yang berat hanya untuk menjangkau botol air minum di lantai, atau menahan rasa malu yang luar biasa saat kesulitan membersihkan diri di kamar mandi umum penjara yang kotor. Penyesalan itu datang bagaikan ombak pasang yang menghantam karang, menghancurkan sisa-sisa kewarasan mentalnya. Di tengah malam yang sunyi, bayangan wajah Salwa terus menghantuinya.
Ia teringat betapa sempurnanya wanita yang dulu ia sia-siakan itu. Salwa adalah istri yang setia, berbakti, dan ternyata memiliki kekayaan yang mampu menjamin 7 turunan. Namun, keserakahan dan kebutaan hati Arya sendiri yang membuatnya membuang berlian itu demi memungut kerikil tajam yang kini melukai tangannya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia adalah arsitek dari kehancurannya sendiri. Rasa bersalah itu jauh lebih menyakitkan daripada penyakit fisiknya, menggerogoti jiwanya perlahan-lahan dalam kesendirian yang absolut. Isolasi sosial yang dialami Arya juga tidak kalah mengerikan. Sejak vonis diketuk, tidak ada satupun orang yang datang menjenguknya di jam kunjungan. Teman-teman kantornya yang dulu memujanya kini pura-pura tidak kenal, takut terbawa arus skandal. Kolega bisnisnya memblokir namanya dari ingatan. Bahkan keluarganya sendiri, orang tua dan saudara-saudaranya, merasa terlalu malu dengan pemberitaan media yang masif sehingga memilih memutus hubungan total. Arya benar-benar sebatang kara di dunia yang kejam ini, ditinggalkan oleh semua orang saat ia paling membutuhkan pertolongan. Nasib Vinda pun setali tiga uang, meski berada di tempat terpisah. Di penjara wanita di seberang kota, Vinda menjalani hari-harinya dengan penuh penderitaan. Kabar yang terdengar melalui desas-desus pengacara menyebutkan bahwa Vinda sering terlibat perkelahian dengan narapidana lain. Kehidupan keras di balik jeruji besi telah merenggut kecantikan dan keangkuhannya. Tanpa perawatan salon dan pakaian bagus, Vinda hanyalah wanita biasa yang layu sebelum berkembang, terjebak dalam lingkungan yang keras akibat ambisinya yang terlalu tinggi. Hubungan, cinta mati, antara Arya dan Vinda yang dulu mereka agung-agungkan, kini telah berubah menjadi kebencian murni. Mereka saling menyalahkan dalam hati masing-masing, mengutuk pertemuan pertama mereka yang membawa petaka ini. Sementara itu, di luar tembok penjara, dunia terus berjalan tanpa mempedulikan nasib Arya. Berita tentang kejatuhannya perlahan mulai hilang dari halaman depan koran, digantikan oleh berita lain yang lebih segar. Masyarakat melupakan eksistensinya. Arya telah menjadi sejarah kelam yang terkubur, sebuah peringatan tak tertulis bagi siapa saja yang berniat jahat. Di dalam selnya yang gelap, Arya sering menangis tanpa suara. Air matanya membasahi lantai semen yang dingin, satu-satunya saksi bisu atas penyesalan yang terlambat. Ia merindukan kebebasan, ia merindukan kenyamanan, tapi lebih dari segalanya, ia merindukan kesempatan kedua yang tidak akan pernah datang. Pintu masa depannya telah terkunci rapat. Sama rapatnya dengan pintu sel besi yang mengurungnya dari dunia luar. Inilah titik balik yang sesungguhnya. Di saat Salwa terbang bebas, Arya harus membusuk dalam sangkar yang ia ciptakan sendiri. Sementara kegelapan menyelimuti sel penjara Arya, cahaya matahari sore yang hangat justru membanjiri balkon luas di lantai teratas gedung pencakar langit milik keluarga Salwa. Angin sepau-sepau berhembus lembut, mempermainkan ujung jilbab Salwa yang kini berkibar dengan anggun. Dari ketinggian ini, hiruk-pikuk ibu kota terlihat seperti lukisan hidup yang bergerak lambat. Mobil-mobil di jalan tol tampak seperti mainan kecil, dan gedung-gedung tinggi lainnya berdiri sejajar seolah memberi hormat pada sang ratu bisnis yang baru. Transformasi Salwa selama 6 bulan terakhir jauh melampaui perubahan fisik semata. Ia bukan lagi sekadar pewaris kaya raya yang kaget dengan hartanya, melainkan telah menjelma menjadi seorang pemimpin visioner yang disegani. Di bawah kendali tangannya yang dingin namun penuh empati, perusahaan peninggalan ayahnya berkembang pesat, merambah ke sektor-sektor baru yang lebih modern. Para karyawan yang dulu meragukannya kini menaruh hormat yang tinggi, bukan karena takut, melainkan karena kagum pada dedikasi dan kecerdasannya dalam mengambil keputusan krusial. Namun, pencapaian yang paling membuat mata Salwa bersinar bukanlah grafik keuntungan perusahaan yang terus menanjak, melainkan sebuah proyek hati yang baru saja ia resmikan minggu lalu. Sebuah yayasan sosial non-profit kini berdiri megah di pinggiran kota, didedikasikan khusus untuk membantu para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan ibu tunggal yang ditelantarkan oleh suami mereka. Salwa tidak ingin pengalaman pahitnya menguap begitu saja menjadi kenangan buruk. Ia mengubah rasa sakit pengkhianatan itu menjadi bahan bakar untuk memberdayakan sesama perempuan. Di yayasan itu, Salwa memberikan pelatihan keterampilan kerja, bantuan hukum gratis, hingga modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Melihat senyum para wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan, melihat mereka kembali menemukan kepercayaan diri yang sempat hilang, memberikan kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Hati Salwa kini terasa penuh. Ruang-ruang kosong di jiwanya yang dulu diisi oleh kesedihan dan dendam, kini telah terisi oleh rasa syukur dan tujuan hidup yang mulia. Ia menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah melihat musuh menderita, melainkan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri yang tak terjangkau lagi oleh masa lalu.
Pak Harun melangkah keluar ke balkon, membawa nampan berisi secangkir teh hangat kesukaan Salwa. Pria tua setia itu meletakkannya di meja kecil tanpa bersuara, lalu mundur selangkah, memberikan ruang bagi atasan sekaligus anak asuhnya itu untuk menikmati momen kesendiriannya. Pak Harun memandang punggung Salwa dengan tatapan bangga layaknya seorang ayah. Tugasnya menjaga amanah mendiang ayah Salwa telah tunai dengan sempurna. Ia melihat Salwa bukan lagi sebagai korban yang rapuh, tapi sebagai wanita tangguh yang berdiri kokoh di atas kakinya sendiri. Salwa mengambil cangkir teh porselen itu, merasakan kehangatan yang menjalar ke telapak tangannya. Ia menghirup aroma teh melati yang menenangkan, membiarkan uap panasnya membelai wajah. Pikirannya melayang sejenak ke masa lalu, namun tidak ada lagi rasa sakit yang menyengat. Sosok Arya dan Vinda kini hanyalah bayang-bayang buram dalam sejarah hidupnya. Sebuah bab kelam yang telah tertutup rapat dan berdebu. Ia tidak lagi membenci mereka. Ia sudah sampai pada tahap ketidakpedulian yang membebaskan. Keadilan telah ditegakkan, dan karma telah bekerja sesuai porsinya. Salwa menatap cakrawala barat di mana matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan yang memukau. Dulu, ia menggantungkan kebahagiaannya pada senyum seorang suami. Dulu, ia merasa hidupnya tidak berarti jika tidak melayani orang lain. Tapi hari ini, di bawah langit sore yang indah ini, Salwa menemukan kebenaran mutlak yang memerdekakan jiwanya. Kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi orang lain, tidak dari status pernikahan, dan tidak dari harta benda. Kebahagiaan itu tumbuh dari dalam diri sendiri, dari kedamaian hati, dan dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Salwa mengangkat cangkir tehnya sedikit ke udara, seolah sedang bersulang untuk masa depan yang cerah. Senyum tulus mengembang di bibirnya, sebuah senyuman paling indah dan paling ringan yang pernah ia miliki selama bertahun-tahun. Ia telah melewati badai, ia telah berjalan melewati api, dan kini ia keluar sebagai pemenang yang sesungguhnya. Cerita hidupnya yang penuh air mata telah berakhir, dan lembaran baru yang putih bersih telah terbuka lebar di hadapannya. Salwa menyesap tehnya, menutup mata sejenak menikmati angin kebebasan, siap menyambut hari esok dengan hati yang lapang dan jiwa yang merdeka sepenuhnya. Merdeka sepenuhnya. Merdeka sepenuhnya. Merdeka sepenuhnya. Merdeka sepenuhnya.